Haleluya. Silakan duduk saudara. Good morning church. Miss you untuk 2 minggu nih saudara. 2 minggu yang lalu saya sama Nancy ke Palu. Khotbah di sana saking semangatnya sampai suaranya hilang. Dan minggu lalu ada kesempatan bersama dengan anak-anak. Kita pergi ke negara kimchi. Annyeonghaseyo. Hamsamida. Haleluya. So we miss you. Tuhan begitu baik. Amin. Haleluya. Tuhan taruh sesuatu yang indah buat saya untuk saudara. Saya bagikan kepada saudara. Di dalam saya menyusun firman Tuhan ini, saya sendiri diberkati. Saya percaya saudara akan diberkati juga. Tapi regardless of that, saya sendiri merasa diberkati. Dan judul khotbah saya hari ini adalah bangkit dan bersinarlah. Dan melihat fakta yang Tuhan sudah lakukan, saudara. Beberapa saat yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya bertemu dengan seorang yang namanya John. Bukan nama sesungguhnya. Saya kasihan sama dia cerita sama saya. Hidupnya itu hidup di dalam rasa yang bersalah. Dia malunya sama Tuhan. Dan dia hidup tidak percaya diri di hadapan Tuhan. Saya tanya dia, what is going on? Kenapa kamu bisa begitu? Dia bilang, setiap kali saya mau ketemu sama Tuhan, saya mau berdoa, saya diingatkan akan nilai sekolah saya. Emangnya kamu gak bisa sekolah? Sebenarnya dia orang yang pinter, tetapi dia mungkin terlalu idealis, mungkin tidak pinter di dalam komunikasi sehingga dia mengesalkan, membuat gurunya kesel. Sempat terjadi sebuah dialog yang tidak menyenangkan, jadi akhirnya nilai sekolahnya tidak terlalu baik. Kalau di Amerika nilai sekolah ada 10, ada 9. Kalau di Indonesia kan enggak, 10 buat Tuhan, 9 buat guru, 8 baru buat murid ya. Kalau di Amerika, di negara barat, dijunjung tinggi ekspresi daripada murid-murid. Kalau di Indonesia mungkin sekarang sudah mulai berubah ya, tapi sebagian, ini di luar kota orangnya, sebagian itu profesor itu adalah jangan berargumentasi sama profesor. Jadi nilai sekolahnya menjadi tidak bagus. Dan tentunya dia perlu minta Tuhan hikmat supaya dia bisa nilainya diperbaiki. Dia bisa punya hikmat untuk ngomong sama Tuhan. Dimana di saat-saat dia butuh hikmat Tuhan, berarti dia perlu ketemu sama Tuhan dong ya. Dia perlu berdoa sama Tuhan, dia perlu nanya sama Tuhan, dia perlu minta sama Tuhan. Tapi saat-saat itu justru dia tidak berani dekat sama Tuhan. Karena nilai sekolahnya tidak bagus. Jadi buah si malakama. Pengen minta tolong Tuhan tapi segan ketemu sama Tuhan. Itu yang terjadi sama John dan waktu saya dengar cerita dia, saya ikut bersedih. Kekristenan seperti itu ada kekristenan yang menyedihkan. Dan menurut saya di luar sana itu gak cuma ada John. Ada James yang seperti John. Ada Hartono yang seperti John juga. Ini John hanya representatif daripada John dan James yang lainnya. Padahal firman Tuhan itu janjinya luar biasa. Kuasa darah Tuhan Yesus itu bisa membuat kita itu berpikir selalu positif. Kuasa darah Tuhan Yesus itu bisa membuat kita berpikir yang kudus. Kuasa darah Tuhan Yesus itu bisa menghapuskan conscience hati nurani yang negatif. Yang selalu berpikiran yang negatif dan dosa. Dan janji ini masih berlaku untuk saudara dan saya. Coba kita baca di sini ya. Karena orang-orang yang beribadat itu jika sudah sekali disucikan, tidak lagi mempunyai hati nurani yang berdosa. Ini janji Tuhan yang luar biasa sekali. Mungkin janji Tuhan ini jarang dikhotbahkan. Tapi hari ini saya ingin saudara tahu hanya karena jarang dikhotbahkan, bukan berarti tidak ada di Alkitab. Justru ada nih. Dikatakan di sini saudara dan saya
sekali disucikan, siapa yang menyucikan saudara dan saya? Dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus menyucikan saudara perlu 10 kali enggak? Perlu 100 kali enggak? Tidak. Karena Tuhan Yesus itu pekerjaannya sempurna. Karena Tuhan Yesus itu pekerjaannya sekali dan cukup. Manusia kalau melakukan sesuatu perlu berulang-ulang kali. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa untuk melakukannya hanya sekali saja. Tapi Tuhan Yesus kalau dia melakukan sekali nggak perlu bertele-tele dan tidak perlu berulang-ulang. Karena namanya Tuhan, dia powerful. Dan sekali disucikan, Tuhan Yesus itu memberikan jaminan bahwa darahnya itu begitu powerfulnya sehingga hati nurani saudara itu langsung bersih. Kalau rinso mencuci baju, nggak langsung sekali bersih. Ya, apalagi kalau kita kena bercak yang dari getah apalah gitu ya. Mesti dicuci berkali-kali supaya bisa bersih. Dan itu aja belum tentu bisa bersih. Karena dia rinso. Ya, tetapi darah Tuhan Yesus itu percaya saudara. Mungkin karena kita sering cuci baju gak bersih-bersih. Sehingga kita mengasosiasikan darah Yesus seperti rinso. Padahal janji Tuhan berkata hati nurani kita dikuduskan dari perasaan bersalah, dikuduskan dari perasaan negatif. Itu semua bukan karena kehebatan saudara dan saya, tapi karena kehebatan daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi mestinya si John itu tidak lagi perlu merasa punya perasaan demikian. Waktu saya dengar cerita si John itu sempat terngiang-ngiang di telinga saya. Sehingga waktu saya siapin firman Tuhan untuk minggu hari ini, saya diingatkan sebuah cerita lagi, sebuah ilustrasi. Ilustrasi tentang faith, tentang faith sama experience. Ada fakta, ada iman dan ada pengalaman. Mereka lagi berjalan di atas tembok saudara. Jadi yang mana iman saudara? Tengah-tengah ini iman. Fakta yang mana saudara? Paling kanan. Yang paling belakang itu pengalaman. Jadi fact, faith, and experience. Mereka lagi jalan di atas tembok saudara. Kita lihat deskripsi dari masing-masing mereka ya. Si fakta ini, fact ini orangnya mantep. Orangnya tegar. Orangnya tetap. Kalau dia jalan, mantep. Dia tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Dia selalu melihat ke depan dan tidak pernah melihat ke belakang. Mengapa? Karena dia adalah fakta. Mantap dia. Dia tidak perlu dengar kiri, dia tidak perlu dengar kanan, dia tidak pernah ragu ke belakang. Pokoknya dia jalannya mantap. Mengapa demikian? Karena dia adalah fakta. Fakta adalah fakta. Kemudian iman. Iman ini juga ikut berjalan. Iman ini berjalan, mestinya iman ini mengikuti fakta. Dan selama iman ini mengikuti fakta, semuanya berjalan dengan apa saudara? Dengan baik. Kenapa demikian? Karena dia berjalan dengan fakta. Fakta itu absolut. Fakta itu kebenaran. Fakta itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi selama iman berjalan melihat fakta ke depan, dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi, ada tetapinya saudara. Tetapi begitu si iman ini mulai prihatin tentang pengalamannya. Dia mulai menoleh ke belakang, dia pengen tahu how are you going, how are you doing experience. Gimana keadaan kamu pengalamanku. Pada waktu dia menoleh ke belakang, dia mulai goyah, dia mulai tergelincir dan dia jatuh dari tembok yang tinggi. Dan unfortunately sayang sekali si pengalaman yang sudah goyah juga ikut jatuh bersamanya. Nah beberapa orang ini hidupnya itu seperti John. Mereka lupa rahasia yang Paulus sudah ajarkan. Apa yang Paulus ajarkan saudara? Paulus mengajarkan iman kita itu jangan pandang ke kiri.
Jangan pandang ke kanan, apalagi pandang ke belakang. Iman itu cuma satu matanya atau dua matanya dan matanya terdapat di depan. Mata iman itu mesti memandang kepada Tuhan Yesus dan memandang pekerjaan sempurnanya di atas kayu salib. Ini Rasul Paulus bilang. Bantu saya baca 3:21. Saya sudah disalibkan dengan Kristus, sekarang bukan saya lagi yang hidup. Nah, inilah Paulus bilang. Dia bilang saya hidup oleh iman dari Putra Allah. Jadi Paulus sendiri berkata, saudara-saudara, aku beri nasihat. Saudara kan punya iman. Iman itu adalah iman yang diberikan oleh Tuhan. Lihat perkataannya, from atau of. The faith, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Of itu artinya from juga. Jadi Rasul Paulus berkata, imanku itu adalah iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Aku hidup oleh iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus, berarti imanku dari Tuhan Yesus, pastilah imanku melihat Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus itu adalah sang fakta yang absolut, yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi jangan seperti John, yang suka menoleh ke belakang melihat pengalamannya. Nah, pertanyaan berikutnya, Paulus, kamu hidup dengan fakta, dengan iman kepada fakta. Apakah fakta Tuhan Yesus tersebut? Dan fakta Tuhan Yesus tersebut masih di ayat yang sama. Bantu saya membaca mulai dari kata yang mengasihi saya dan yang sudah menyerahkan dirinya untuk saya. Jadi iman kita itu kata Rasul Paulus, cara dia hidup, rahasia dia hidup adalah iman dari anak Allah yang selalu melihat kepada Yesus, Yesus sang fakta. Fakta apa? Fakta adalah Yesus selalu mengasihi saya dan dia sudah memberikan hidupnya buat saya. Wow, luar biasa sekali. Jadi John itu lupa bahwa Yesus mengasihinya tanpa syarat dan tanpa batas. Setiap kali dia mau datang kepada Tuhan Yesus, dia lupa bahwa Tuhan Yesus itu mengasihinya tanpa syarat dan tanpa batas. Kalau dia sadar Tuhan Yesus mengasihinya tanpa syarat dan tanpa batas, mestinya dia tidak perlu gelisah dengan pengalaman-pengalaman lamanya. Mestinya dia tidak perlu malu dengan nilai sekolahnya yang kurang bagus. Mestinya dia tidak perlu merasa tidak pede lagi berhadapan dengan Tuhan atau berhadapan dengan orang lain. Kenapa? Karena fakta daripada Tuhan Yesus adalah dia selalu mengasihi kita dan dia sudah memberikan dirinya buat saudara dan saya. Unfortunately si John ini lupa sehingga dia mulai melihat pengalamannya dan setiap kali dia melihat pengalamannya yang kurang bagus, dia mulai kehilangan pedenya, dia mulai kehilangan gairah hidupnya, dia mulai menyanyi, wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang nian. Ya, tetapi Paulus bilang nggak perlu begitu. Iman kita fokuskan kepada fakta. Fakta apa saudara? Ya fakta Tuhan Yesus lah. Apa fakta Tuhan Yesus? Bahwa kasihnya dan pengorbanannya sempurna di atas kayu salib. Amin saudara ya. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan. Luar biasa sekali. Dan aneh bin ajaib. Pada waktu kita fokus kepada fakta, pengalaman itu saudara akan menyesuaikan. Pengalaman itu akan mengikuti iman kita yang mengikuti fakta kita.
Mungkin gak langsung besoknya, tapi cepat atau lambat, si pengalaman itu dia akan mengikuti iman kita yang mengikuti fakta tentang Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya kasih contoh, saudara. Contohnya di Rasul Petrus. Masih ingat kan ya saudara sama Petrus kan ya? Petrus itu pernah berjalan di atas air gak saudara? Pertanyaannya salah. Petrus itu waktu dia belum ketemu sama Tuhan Yesus suruh dia berjalan di atas air, dia belum pernah jalan di atas air. Benar ya saudara ya? Dan dia punya pengalaman tidak pernah berjalan di atas air. Berarti pengalamannya bagus gak? Gak bagus dalam hal ini, karena belum pernah berjalan di atas air. Demikian juga murid-muridnya. Berarti memang seingat saya, belum pernah ada orang yang punya pengalaman berjalan di atas air. Tapi satu hari dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Fakta yang belum pernah ada di dalam pengalaman hidupnya Petrus. Tetapi waktu dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang, cool man, ada fakta baru yang saya lihat. Yang dulu-dulu saya belum pernah lihat sebelumnya. Dulu-dulu saya hanya berdasarkan pengalaman hidup saya saja. Tetapi sekarang wow, ada sesuatu yang melebihi pengalaman saya. Yaitu fakta yang baru Tuhan Yesus berjalan di atas air. Keren. Kemudian setelah dia tahu fakta yang baru itu, dia pengen juga mengikutinya. Dia ingin pengalamannya sesuai dengan fakta yang baru dong. Kemudian dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, aku pengen dong berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus bilang apa sama Petrus? Come, datang, ayo. Ayo. Dan Petrus mungkin di dalam otaknya sedikit berputar. Tapi Tuhan, aku kan belum punya pengalaman berjalan di atas air. Tapi Tuhan Yesus bilang, come. Come untuk apa? Come untuk melihat fakta yang baru. Yang saudara dan saya belum pernah mengalaminya. Keren kan? Dan pada waktu Petrus fokus kepada Yesus. Pada waktu Petrus dengan imannya fokus kepada sang fakta. Apa yang terjadi saudara? Pengalaman yang tadinya tidak pernah berjalan di atas air. Pengalamannya yang goyang di atas air. Mulai melihat fakta tersebut. Pengalamannya mulai mengikuti imannya yang mengikuti sang fakta. Akhirnya Petrus berjalan di atas air. Amin saudara. Luar biasa kan ya. Petrus orang apa? Petrus orang Yahudi. Ada orang Indonesia yang juga berjalan di atas air. Namanya Meltari. Pada waktu terjadi kebangunan rohani di Soe. Di Soe itu di mana Soe itu? Kupang 2,5 jam dari Kupang di timur. Ada air sungai yang dalam, dia nggak bisa lewat. Tidak punya pengalaman berjalan di atas air. Tapi puji Tuhan, imannya tidak menoleh kepada pengalamannya. Udah pernah belum kamu berjalan di atas air? Dia juga tidak menoleh kepada teman-temannya, lu udah pernah berjalan di atas air belum? Semua jawab belum. Tetapi imannya tertuju kepada sang fakta Tuhan Yesus yang pernah berjalan di atas air, kemudian dia jalan di atas air. Itu terjadi di Zoe tahun 65. Jadi orang Indonesia selain Rasul Petrus juga pernah berjalan di atas air. Gak ada tepuk tangan nih. Orang Indonesia. Makanya kalau kita nyanyi yang berani, 17 Agustus tahun 65. Ya. Di saat imannya tertuju pada fakta Yesus, dia berjalannya mantap. Mantap dan mantap sudah. Tapi sayangnya saudara tahu cerita lahirnya ya. Si Petrus ini ketika dia melihat angin, ketika imannya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus, padahal imannya itu imannya dari Yesus ya. Imannya Yesus yang mesti tertuju kepada Yesus dong. Masa imannya Yesus tertuju kepada orang lain ya.
Tapi itu yang terjadi sama Rasul Petrus. Pada waktu dia melihat angin, dan rupanya kata orang angin itu bisa ngomong. Katanya sih, benar apa enggak saya enggak tahu gitu ya. Imannya ngomong sama Petrus, Pet, jangan. Kamu jangan berjalan di atas air. Pengalaman saya, Pet, waktu zaman dahulu si John mau berjalan di atas angin, air kok jadi angin. Saya hembus ya, kemudian dia jatuh. Itu kurang ajarnya si angin gitu ya. Dan angin ngomong sama Petrus, jangan kamu berjalan di atas air. Nah, waktu Petrus mengarahkan imannya bukan kepada Yesus sang fakta, maka imannya mulai goyah dan pengalamannya pun ikut jatuh goyah bersama dengan imannya. Dan cemplunglah si Petrus ke dalam air, saudara. Ya. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar. Firman Tuhan bilang, bantu saya membaca 3, 2, 1. Orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38a, orang benar akan hidup oleh iman. Atau dengan iman sama saja. Kata Paulus, fakta yang dia lihat di dalam hidupnya, yang membuat imannya mantap adalah fakta bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi saya dan dia sudah menyerahkan dirinya buat saya. Faktanya pada waktu Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, datanglah, Tuhan Yesus tidak mungkin berbohong. Faktanya waktu Tuhan Yesus ngomong sama John, mestinya John tidak lagi perlu merasa punya perasaan bersalah. Pastinya si John tidak perlu lagi merasa tidak pede. Mengapa? Karena ada fakta yang lebih besar daripada pengalaman. Dan apa itu faktanya? Faktanya di ayat yang sama, Tuhan mengasihi saya dan Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk saudara dan untuk saya. Fakta nomor 1, Jesus love you. Amin gak saudara? Kalau pengalaman saudara merasa Jesus does not love you, itu pengalaman, bukan fakta yang sesungguhnya. Apakah Yesus mengasihi saudara dan saya? Yes, he did. Dia melakukannya tanpa syarat dan tanpa batas. Dan fakta Yesus mengasihi saudara tidak akan pernah berubah. Dia selalu mengasihi saudara dan saya. Lihat kiri kanan saudara bilang, kalau kamu lupa Yesus mengasihi kamu, hari ini saya kasih tahu kamu Yesus mengasihi kamu. Kasih tahu kiri kanan saudara. Amin, amin ya. Saya punya cerita saudara. Beberapa 1-2 tahun yang lalu kalau nggak salah di mana ya, di Semarang. Waktu di dalam pelayanan ada orang kerasukan setan. Kalau orang kerasukan setan itu kadang dia bisa teriak, wow, dia bisa guling-guling saudara. Nah sekarang saudara, saya punya cara pelayanan yang lebih efektif. Kalau dulu saya pernah tengking-tengking dan lain sebagainya, manifestasi itu bisa 3, 4, 5, 6 jam saudara. Kemarin waktu ada terjadi dia manifestasi, saya deketin dia. Kemudian saya bisikin. Saya bilang, Jesus love you. Ada yang instantly, ada yang kurang dari 2 menit, dia langsung tenang. Dan beberapa kali saya lakukan. Sampai orang tanya saya, Pastor you apain dia sih? Saya ngapa-ngapain. Saya cuma deketin dia, misalnya dia lagi teriak, dia apa berdiri atau jatuh, saya bungkuk, saya bisikin di telinganya. Jesus love you. Jesus love you. Shh, langsung hatinya tenang. Cool ya. Jadi kasih Tuhan itu luar biasa. Jangan menganggap remeh kasih Tuhan. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yeah,
Jesus love me. Yeah, Jesus love me. Oh, Jesus love me. For the Bible tells me so. Saudara, kalau saudara mau ikut dalam pelayanan pelepasan, nggak usah susah-susah. Yang penting saudara bisa nyanyi lagu ini. Amin saudara. Ya, ya. Jadi pelayanan pelepasan bukan sesuatu yang mengerikan lagi saudara. Ada orang kerasukan setan yang sudah perlu lakukan, ambil gitar saudara. Nyanyi lagu apa? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sudah bisa ngusir setan? Bisa. Coba setannya itu sebelah kiri, sudah bisa ngusir setan? Luar biasa. Yang di bagian sini tengah, sudah bisa ngusir setan? Bisa. Yang bagian kanan, sudah bisa ngusir setan? Amin. Caranya bagaimana? Nyanyi. Loh itu Alkitabiah, saudara. Lihat Raja Daud sebelum jadi raja. Waktu ada roh jahat hinggap di Raja Saul, apa yang dia lakukan? Sing a song. Nyanyi dia. Jadi saudara kalau dengar suara yang enggak, jangan lari saudaranya. Sing a song. Amin. Kalau ada suara apa di tetangga, saudara ambil gitar saudara. Nggak usah gitar juga nggak apa-apa lah. Saudara nyanyi, si iblis akan lari. Itulah kasih. Kenapa? Love never fail. Pengetahuan akan berakhir. Sehebat-hebatnya pengetahuan akan berakhir. Nubuatan yang begitu kerennya oleh Cindy Jacob, oleh James Goll akan berakhir. Dan tidak sempurna. Tanya sama Cindy Jacob, dia bilang nubuatan saya tidak selalu sempurna. Tapi ada satu yang sempurna. Namanya apa saudara? Love. Sayangnya lagunya tuh orang anggap buat anak kecil. No. Lagunya dibikin seperti anak kecil supaya anak kecil juga tahu kuasa daripada kasih. Amin saudara ya. Sudah bisa ngusir setan? Caranya bagaimana? Nyanyi. Luar biasa. Yang kedua, fakta yang kedua apa saudara? Fakta yang kedua, Jesus has given himself for you and for me. Yesus sudah memberikan dirinya buat saudara dan buat saya. Dia adalah korban yang sempurna. Korban yang sempurna. Dia tidak hanya memberikan saudara ayam, dia tidak hanya memberikan saudara telur. Alkitab berkata, pada waktu engkau meminta telur, akankah dia memberikan saudara kalajengking? Jawabannya tidak. Pertanyaan saya, waktu saudara minta telur, dia kasih apa kepada saudara? Dia memberikan telur dan ayam, supaya ayamnya bisa bertelur. Ada di ayatnya. Masakan dia tidak akan memberikan Roh Kudusnya. Jadi Tuhan tidak hanya kasih telur, tidak hanya kasih ayam, dia kasih dirinya, hidupnya. Keren ya saudara? Si iblis itu jahat. Dia sudah menggoda Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah jatuh, sudah ketimpa tangga, sudah kena catnya, sudah kena pakunya, sudah masuk got, dan sudah masuk rumah sakit. Namun demikian, si iblis itu bokamguan. Apa itu bokamguan?
masih gak seneng, masih gak puas. Sudah buat orang jatuh, dia masih gak puas. Dia tidak mau disalahkan, dia masih mau cari kambing hitamnya. Nah, Adam dan Hawa sudah jatuh, kalau dijadikan kambing hitam lagi, berarti Adam dan Hawa akan masuk neraka. Akan dipotong. Besok Idul Adha, potong kambing. Tapi Tuhan Yesus yang menjadi kambing hitamnya. Dua orang berselisih, saling menyalahkan, gua yang disalahin. Itulah Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu saya rapat sama orang, dua bertengkar, gak ada selesai-selesainya. Si saya bilang, udah saya yang tanggung jawab. Wow, luar biasa. Iblis berperkara dengan Adam dan Hawa helpless, gak bisa ngapa-ngapain. Yesus yang menjadi kambing hitamnya. Dia sudah memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Pengalaman penting ya Pastor? Masa kita gak ngelihat pengalaman? Pengalaman kita sebanyak yang kita inginkan stabil, ternyata tidak saudara. Saya berdoa pengalaman saudara stabil. Saya juga pengen punya pengalaman yang selalu stabil dan selalu bagus. Tapi jujur pengalaman kita itu seingin-ingin kita selalu stabil, tidak. Karena pengalaman itu tidak pernah sempurna. Dunia tidak sempurna. Terkadang oke, terkadang tidak. Oleh sebab itu, janganlah fokuskan iman kita kepada pengalaman kita. Baik itu pengalaman buruk maupun pengalaman yang baik pun. Fokus kita adalah kepada karya salib Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kalau kita fokuskan kepada pengalaman kita, kita bisa bete, bad temper. Saya pernah cerita bagaimana saya ke Palu, semuanya berjalan dengan baik, kita ke Togean, kita berjalan dengan baik. Minggu lalu, pas ada kesempatan, kita pergi ke Korea 5 orang. Kita ke Korea, saya sudah apply SIM internasional, saya sudah apply, sudah book mobil, sampai di Korea, sampai di Jeju Island, Indonesian are not allowed to drive. Waduh, sudah punya SIM internasional, tidak boleh drive di Korea. Sedangkan hotel kita 1,5 jam jauhnya dari airport. Bete gak saudara? Bete. Bete, ini masih ada sisa-sisa bete sedikit. Enggak ya. Bete. Akhirnya kita tanya sama turis information. Bahasa saya cuma bisa annyeonghaseyo. Dari awal sampai akhir annyeonghaseyo. Ya dia bingung lah annyeonghaseyo. Gak bisa ngobrol. Terpaksa kita batalkan hotelnya. Puji Tuhan tidak kena charge dan lain sebagainya. Sampai di hotel, udah bete, lewat jam lagi. Besoknya kita cuma punya 1 harian besok karena lusanya sudah balik ke Seoul. Sampai di besoknya kita ya udah sampai sana masa nggak tur, sayang dong ya. Tapi tidak punya mobil. Mau telepon tur udah lewat office hour. Bete nggak? Udah bete yang kedua kali. Tapi aku kan udah belajar dari Paulus. Belajar iman, percaya, melihat fakta. Walaupun pengalamannya tidak menyenangkan, tapi akhirnya kita dapat tur juga saudara. Ada pengorbanan sedikit, harganya lebih mahal. Kalau nyetir sendiri kan lebih murah. Ya, tapi kan jadi pengalaman yang berharga buat kita. Di mana iman kita tidak goyah. Jadi iman itu kalau pengalaman yang bagus, bagus. Itu faktor motivasi yang menyenangkan. Tetapi jangan menaruh iman kita kepada pengalaman yang bagus pun. Karena akan goyah.
Iman kita taruh kepada apa saudara? Fakta Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah goyah. Amin, luar biasa. Saya tutup dengan cerita ini saudara. Satu hari seorang anak Tuhan menderita sakit. Seminggu dia high fever, demam tinggi, tidak bisa tidur. Dia lalu berdoa dan Tuhan memberikannya sebuah ayat pribadi mengenai kesembuhan dari firman Tuhan. Langsung Tuhan kasih dia. Nah, dia berharap setelah mendapatkan ayat itu, simptom sakit penyakitnya, gejala sakit penyakitnya langsung hilang. Yang terjadi malah sebaliknya. Dia nggak bisa tidur, sekarang tambah gelisah. Biasanya apa yang kita lakukan? Kita mulai lagi berdoa lagi, minta sama Tuhan. Dia tergoda untuk membawa seluruh masalah ini kembali kepada Tuhan dalam doa. Tetapi Tuhan bilang, no, tidak perlu. Kamu jangan bergantung kepada perasaan simptom yang masih ada. Bergantung kepada firman yang saya sudah berikan kepadamu, Yohanes 17 ayat 17. Di mana firman itu adalah fakta. Di mana firman itu adalah kebenaran. Di mana firman itu tidak bisa berubah. Firman itu adalah fakta. Berarti kalau firman itu adalah fakta, tidak bisa tidurnya dia, demamnya dia, dan gejala-gejala dia, semua adalah kebohongan. Ada fakta, berarti ada yang bohong. Yang bohong ini seolah-olah ingin menjadi fakta, tetapi bohong. Berarti sakit kepala saya adalah bohong, demam saya adalah bohong, tidak bisa tidur saya adalah bohong. Tuhan adalah benar, Dia adalah fakta. Iman saya berjalan mengikuti fakta. Aku sudah disembuhkan, aku bisa tidur. Dan itu yang dia alami dan lakukan. Dan apa yang terjadi in the next 5 minutes, di dalam 5 menit berikutnya, dia tertidur, dia ngorok, dan besok pagi dia bangun dengan segar. Haleluya. Oh, luar biasa. Firman Tuhan berkata apa saudara? Rasul Paulus berkata, saya hidup oleh iman. Iman saya itu iman dari Putra Allah, iman pemberian Putra Allah yang selalu melihat juga kepada Putra Allah. Dan fakta daripada Sang Tuhan Yesus yang baik adalah Dia selalu mengasihi saya dan Dia sudah menyerahkan dirinya untuk saya dan untuk saudara. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eye. Laying yourself down, raising up the broken to life. Waktu saya siapin firman Tuhan ini, saya ingat lagu ini. Saya nggak tahu yang nulis lagu ini sadar nggak? Dia sedang mengutip Galatia 2 ayat 20. Oh, ku melihatmu, oh ku lihat kasih di matamu. Serahkan dirimu bagiku, bangkitkan hidup yang hancur. Musician, sing, kita bangkit berdiri ya saudara. Katakan kepada iman saudara, lihat fakta. Amin saudara.
lihat fakta. Dan fakta itu tidak pernah berbohong. Apa itu fakta, saudara? Yesus mengasihi saudara. Dan dia sudah memberikan nyawanya buat saudara dan saya. The best of the best. Oleh sebab itu jangan ada di antara saudara yang kurang pede. Jangan ada di antara saudara yang berpikir negatif. Jangan ada di antara saudara yang give up. Yang bila berkata gak mungkin dan gak bisa. Iman kita dari Putra Allah. Kita nyanyikan lagu ini ya, Amazing Grace ya. Ya terserah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Lihat kasih Tuhan. Kita mulai ayat yang pertama. All these pieces broken and scattered, in mercy scattered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free.
take our weakness. Engkau mengambil kegagalan kami. Engkau mengambil pengalaman buruk kami. You take a failure, you take a weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Amazing grace. amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Imanku berjalan. Iman dari Yesus melihat ke Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, These pieces yang sudah memberikan hidupnya untuk aku. Pagi hari ini Tuhan, seberapa banyak pengalaman kami yang negatif, iman kami tidak memandang ke sana. Siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengalaman yang positif. Tetapi kami belajar iman kami tidak tertuju kepadanya, tetapi tetap tertuju kepada fakta Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami dan yang sudah memberikan hidupnya untuk kami. Thank you Jesus. Nikmati kebaikan Tuhan sejenak. Musician bisa nyanyikan dengan lembut Amazing Grace. Saudara nikmati kasih Tuhan. Percaya kasih Tuhan. Dan pengalaman saudara akan berjalan mengikuti imanmu dan fakta Yesus. Mengucap syukur karena your faith, iman adalah iman dari Tuhan Yesus. It will never fail. Tidak akan pernah gagal. Karena dari Tuhan Yesus sendiri. Iman kami memandang fakta. Iman kami kuat. Karena iman dari Yesus. Thank you Jesus. Anugerah-Mu yang luar biasa sudah Engkau curahkan
Buktinya Engkau memberikan kasih dan kebaikan dan diri. But now I'm found, was blind, but now I see. oh I can see you now. Lihat kasih di mata Tuhan. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down,